Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam program talk show malam ini. Dan malam ini kita akan membahas mengenai makna situs sejarah sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh. Yang kita ketahui bahwa memang nama Aceh sudah terkenal di seluruh dunia, tentunya dengan berbagai peninggalan-peninggalan juga sejarah yang dimiliki oleh Aceh. Tentunya sebagai generasi muda dan juga sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh Aceh, termasuk warisan peradaban budaya sebagai adat Aceh ini. Baik, sudah hadir Dr. Husaini Ibrahim MA, anggota pemangku adat MAA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV malam hari ini. Dan topiknya seperti yang saya katakan tadi nih Pak, seperti mana kita memaknai situs sejarah sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh. Nah, memang di sini sepertinya budaya Aceh juga sudah semakin lama sudah semakin tergerus oleh globalisasi, pengaruh zaman dan juga perkembangan teknologi yang masuk ke Aceh sendiri. Nah, sebenarnya dengan melihat hal ini tentunya juga Majelis Adat Aceh ataupun MAA punya kewajiban di sini Pak ya, untuk tidak harus membentengi hal-hal sedemikian. Nah, mungkin menurut Bapak melihat hal ini apa mungkin bisa diawali dengan sebenarnya apa itu Pak situs sejarah budaya? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang situs dan peradaban Aceh, terlebih dahulu kita memaknai bahwa situs itu adalah sebuah peninggalan sejarah, artinya lokasi yang mengandung benda sejarah dan dia merupakan benda baik yang ada di darat ataupun di air yang mengandung nilai-nilai, baik nilai pendidikan, nilai agama, nilai sejarah, dan dia ditetapkan dengan proses penetapan, dan dia merupakan salah satu daripada unsur cagar budaya. Karena cagar budaya itu merupakan warisan atau peninggalan yang memiliki nilai-nilai penting sebagai wujud benda, apakah benda itu merupakan benda alam atau benda buatan manusia, yang pada prinsipnya dia bisa berupa benda, juga struktur, dan juga situs dan kawasan. Jadi maknanya dia lebih luas sebenarnya, bukan seperti apa yang dikatakan oleh beberapa orang, pengertiannya lebih sempit. Tetapi dia memiliki sesuatu yang luas, yang memiliki makna. Jadi memiliki arti penting sebagai warisan yang memiliki nilai-nilai, baik nilai sejarah, nilai pendidikan, nilai agama, dan kebudayaan. Dan statusnya dia memang melalui proses penetapan. Jadi harus ditetapkan. Ditetapkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang menetapkan. Dan prosesnya tentu melalui rekomendasi dari ahli, termasuk dalam hal ini adalah tenaga ahli cagar budaya. Jadi dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi tergantung apakah cagar budaya pada tataran tingkat kabupaten kota, provinsi, atau cagar budaya nasional. Jadi sangat tergantung kepada benda budaya itu sendiri. Jadi dia harus diregistrasi. Ya. Harus ada pencatatan sendiri, registrasi ini tadi sendiri di pemerintahan ini Pak ya. Nah kemudian melihat hal ini bahwa memang ada di pemerintahan memang ada balai sendiri nih Pak ya, balai pelestarian situs sejarah ini. Mungkin kewenangannya seperti apa ini Pak? Ya, dalam hal ini kalau kita melihat kewenangan di daerah kita, misalnya ada yang namanya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya.
Kemudian juga ada BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan juga ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Baik. Ya, sebagai orang yang dipercayakan, lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk ya melestarikan khusus mengenai benda cagar budaya, ada BPCB. Namun demikian ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bahwa merupakan kewajiban bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun punya kewajiban untuk melestarikan cagar budaya itu sendiri. Jadi oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ya melestarikan cagar budaya yang ada. Khususnya di daerah Aceh itu banyak sekali. Baik. Apakah yang terdapat di darat ataupun di dalam air. Baik, yang sudah didata untuk di Aceh cagar budayanya apa saja nih Pak? Mungkin yang menjadi nilai penting sendiri juga untuk Aceh ini. Ya sebenarnya kalau kita melihat banyaknya cagar budaya di Aceh itu lumayan banyak, tetapi yang terdaftar itu baru sedikit sekali. Apalagi yang bertaraf nasional. Iya. Itu hanya baru beberapa, ya seperti ya Masjid Raya Baitur Rahman, seperti Taman Gunungan, Pintu Ukup, dan beberapa yang dianggap penting. Tetapi secara daerah, provinsi, apalagi kabupaten, kota, itu sangat sedikit yang sudah didaftar. Nah, walaupun demikian, yang namanya situs, karena dia merupakan lokasi yang mengandung benda cagar budaya, itu harus diselamatkan, harus dilestarikan. Jadi ini penting karena merupakan warisan. Jadi dalam hal ini MAA juga ya punya peran penting dalam melestarikan cagar budaya ini. Sebab kalau berbicara nanti lebih luas lagi, menyangkut dengan benda budaya, itu lebih luas lagi. Ada benda yang benda, ada yang non benda. Nah, kalau yang non benda tentu banyak sekali. Baik. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh Majelis Adat Aceh misalnya. Ya. Oke, nah itu sekilas bagaimana pengertian dari situs sejarah ini sendiri, termasuk dari cagar budaya itu. Dan kita melihat memang di Aceh sangat banyak cagar budaya yang, tapi baru sedikit tadi seperti dikatakan Dr. Husaini yang terregistrasi, terdata. Mungkin ini kendalanya di mana ini Pak? Ya, yang pertama sekali ya di Aceh sendiri itu belum ada lembaga yang memberikan informasi atau rekomendasi, karena tim ahli cagar budaya Aceh sendiri baru lahir beberapa waktu yang lalu, hanya baru 1-2 tahun, termasuk di Kota Banda Aceh. Sementara di kabupaten kota yang lain itu belum ada. Sebenarnya dari dulu itu harus sudah lahir, karena dia berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, walaupun demikian sebenarnya pemerintah dalam hal ini termasuk Disbupar dan lain-lain yang punya wewenang, itu bisa saja mengajukan dan berdasarkan masukan-masukan daripada para ahli, sehingga itu perlu ditetapkan. Jadi oleh karena itu ya merupakan tanggung jawab yang besar, ya sesuai dengan undang-undang tentu adalah pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini bisa pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ya. Oke, nah kewenangan dari MAA sendiri melihat dan juga melihat situs sejarah ataupun cagar budaya yang ada di Aceh ini, apakah MAA juga punya wewenang untuk meregistrasi dan mencatatnya ini Pak? Ya, sebenarnya kewenangannya itu terbatas. Karena yang berhak memberikan rekomendasi termasuk yang saya sebutkan tadi adalah TACB, tenaga ahli cagar budaya, yang mereka ini ya punya sertifikat. Jadi ini tidak bisa ditetapkan
dengan cara-cara begitu saja, tetapi harus ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya ini. Jadi tugasnya bisa memberikan rekomendasi dalam rangka penetapan, pemeringkatan, dan juga penghapusan cagar budaya itu sendiri. Jadi ada cagar budaya itu yang memang diberi peringkat. Kalau misalnya tahun ini mungkin peringkat daerah, kabupaten, kota mungkin bisa dinaikkan status peringkatnya. Malah bisa dihapuskan kalau memang sebuah cagar budaya ya memang harus dihapuskan. Tetapi bagi kita daerah Aceh masih terkendala. Jadi bukan hanya untuk menghapuskan, tapi untuk mendaftarkan saja juga nah masih, ini masih terkendala. Baik, apalagi untuk menghapuskan ini Pak ya. Untuk menghapuskannya. Baik, nah sebenarnya ketika melihat begitu banyak peninggalan situs sejarah yang ada di Aceh ini sendiri, dan begitu banyak juga yang masih terbengkalai ini Pak. Ya. Seperti mungkin makam-makam para ulama, makam-makam kerajaan. Nah, mungkin ini akan di kemudian hari apakah nanti ada kemungkinan untuk diregistrasikah atau bagaimana ini? Nah, di dalam arkeologi, nah inilah salah satu tantangan. Jadi tantangan para arkeolog di mana saja, termasuk di Indonesia dan Aceh adalah pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan kadang-kadang ya tidak menghiraukan. Baik. Jadi kondisi situs di mana sebuah bangunan akan didirikan ini tidak atau kurang mendapat perhatian. Jadi sebenarnya ini merupakan tugas kita juga untuk membuat tataran aturan yang jelas. Jadi dalam hal ini ya pemerintah harus menetapkan jadi tata kota RT RW itu supaya jelas. Baik. Jadi harus dibuat zonasi yang perlu dilakukan, yang mana misalnya dikatakan zona hijau, yang mana zona industri, yang mana zona pertanian, yang mana zona kebudayaan yang harus diselamatkan. Nah ini ya yang tidak dilakukan secara sempurna, termasuk ya pemerintah kita masih belum melakukan tindakan-tindakan. Artinya di Aceh juga zona-zona ini belum tertata dengan rapi ini Pak? Belum tertata dengan rapi. Apalagi yang namanya ya zona kebudayaan. Padahal di tempat orang, di negeri orang, di mana-mana kita lihat, zona ini sudah cukup jelas. Baik. Jadi kita malah baru menyelamatkan sebuah benda bersejarah apabila sudah terancam kepunahan. Baik. Nah, sementara di negeri orang bukan demikian. Orang sudah mengembangkan ya, bagaimana manajemen pengaturan tentang kebudayaan. Jadi ini saya pikir sangat penting untuk dikembangkan di daerah kita. Jadi kita tidak hanya memikirkan zona-zona yang lain, tapi zona kebudayaan juga sangat penting. Baik. Dan hal ini juga menjadi permasalahan ketika zona kebudayaan ada di daerah tersebut seperti di Kampung Pandi ini Pak ya. Sehingga didikan wilayah untuk yang lainnya. Nah ini juga menjadi permasalahan dan menjadi isu yang terus diperdebatkan di masyarakat ini Pak. Iya, betul. Jadi salah satu kasus yang mencuat ke permukaan adalah Kampung Pandi. Nah padahal Kampung Pandi sendiri itu adalah situs. Karena di sana ya ditemukan benda, terutama adalah batu nisan sebagai peninggalan daripada raja-raja Aceh dan ulama-ulama Aceh yang cukup besar maknanya dalam kehidupan bersejarah dan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ini merupakan wujud daripada kebesaran kerajaan Aceh itu sendiri pada zaman dahulu. Tapi dalam kenyataannya ya pemerintah telah membangun proyek IPAL yang ada di sana, sehingga mengganggu situs sejarah yang ada di sana. Jadi oleh karena itu ini harus dicari solusi yang terbaik bagaimana caranya supaya ya bangunan bisa dilanjutkan, tapi peninggalan sejarah itu wajib diselamatkan. Baik, nah seharusnya pemerintah juga kembali menetapkan zonasi ini mana untuk wilayah hijau, mana untuk wilayah industri, untuk wilayah kebudayaan dan yang lainnya, sehingga juga ini lebih tertata dengan rapi. Begitu Pak ya. Baik, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali tetap bersama kami dalam program Talk Show.